Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat karena kita masih ada di dalam masalah pandemi. Jadi hari ini kita masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan pada hari ini saya ingin memberikan sebuah video mengenai penjelasan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang pernah ada di Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Nah, karena sebelumnya pada minggu sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya itu saya sudah menyampaikan PowerPoint tentang Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan maritim yang pernah ada di Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah penjelasan singkat mengenai Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sebelum kita membahas Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang pernah ada di Nusantara pada masa Hindu-Buddha, pertanyaan dasar kita adalah kenapa Republik Indonesia ini dikatakan sebagai sebuah negara maritim? Supaya kita lebih tahu dan lebih paham lagi mengapa Indonesia itu dikatakan sebagai sebuah negara maritim. Pertama, karena wilayah Republik Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau. Ada 17.508 pulau yang ada di dalam wilayah teritorial Republik Indonesia. Selain itu juga luas wilayah perairan Indonesia itu mencapai 1,9 juta mil. Jadi dua gambaran itu menandakan bahwa memang Indonesia itu adalah sebuah negara maritim. Jadi harusnya Indonesia juga bisa mengoptimalkan persoalan-persoalan kemaritiman. Kabarnya memang pemerintahan kita saat ini mengoptimalkan wilayah kemaritiman, tapi kita masih melihat bagaimana proses perjalanannya dan perkembangan persoalan-persoalan kemaritiman ini dioptimalkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Seperti itu. Jadi dua poin itu ya, terdiri dari berbagai macam kepulauan dan ada 17.508 pulau serta luas wilayah laut sampai jumlah luas yang mencapai 1,9 juta mil. Disitulah Indonesia kemudian dikatakan sebagai sebuah negara maritim. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Sriwijaya. Jadi pembahasan Sriwijaya ini akan kita bahas di kenapa Sriwijaya itu bisa dikatakan sebagai sebuah negara maritim di Nusantara ya, pada masa kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, sebelum kita lebih jauh ya, membahas mengapa ya, Sriwijaya itu sebagai kerajaan maritim di Nusantara, yang pasti tidak asing di telinga kita itu adalah Sriwijaya itu adalah merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Jadi coraknya dia Buddha. Kerajaan ini mencapai keemasan pada masa Raja Bala Putradewa. Nah, di masa Raja Bala Putradewa ini Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka sampai ke Tanah Gentingkra dan sampai ke Selat Sunda. Jadi begitu luas sekali cakupan yang dikuasai oleh Imperium Sriwijaya ini. Nah, yang menarik, Sriwijaya juga pernah menguasai wilayah-wilayah seperti Ligor dan Champa. Nah, Ligor dan Champa itu ya kalau sekarang itu bukan dalam cakupan teritorial NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi itu sudah melewati batas NKRI. Jadi memang begitu sangat luas sekali imperium yang dikuasai oleh Sriwijaya pada masa keemasannya.
Nah, ada beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini ya, dari peninggalan kerajaan Sriwijaya. Misalnya bisa kita temukan ada Candi Muaro Jambi, ada juga Candi Muara Takus, ada juga Candi Biaro Bahai. Nah, itu adalah candi-candi yang merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Sampai saat ini masih bisa kita temukan. Nah, pertanyaannya, pertanyaan awal, kenapa kerajaan Sriwijaya itu disebut kerajaan maritim? Pertama, kerajaan Sriwijaya itu dia tidak dalam satu wilayah daratan semata gitu. Tetapi cakupannya itu dia terdiri dari berbagai macam pulau-pulau seperti Indonesia saat ini. Tetapi wilayah cakupan Sriwijaya itu pada masa itu lebih dominan di wilayah Sumatera dan ke arah Melayu ya, sampai ke arah Campa, Selat Sunda. Ya bukan berarti Sriwijaya tidak pernah menancapkan kekuasaannya di wilayah di Pulau Jawa. Pernah juga Sriwijaya juga menancapkan wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa. Nanti kita bahas seperti itu. Nah, karena kerajaan Sriwijaya itu terdiri dari banyak pulau-pulau, maka Sriwijaya itu memiliki angkatan laut yang begitu kuat. Jadi ekspansi pelayaran ke berbagai macam wilayah dan daerah itu karena memang didukung oleh angkatan laut yang sangat kuat. Itu identik yang identik dari Sriwijaya. Nah, karena memiliki angkatan laut yang begitu kuat, Sriwijaya maka menguasai daerah-daerah perairan yang luas, ekspansi kemana-mana, berlabuh ke daerah sini dikuasai, berlabuh ke daerah sini dikuasai. Nah, ketika menguasai perairan yang begitu luas, nah pelabuhan besar juga dikuasai oleh Sriwijaya. Nah, disinilah memang pada saat itu Sriwijaya selalu menjadikan daerah-daerah yang dekat perairan itu selalu menjadikan hal yang begitu pokok gitu dalam mengoptimalkan imperiumnya. Nah, ya kebanyakan daerah-daerah yang dikuasai oleh Sriwijaya itu adalah daerah yang berada di dekat perairan. Terus kerajaan Sriwijaya juga mengutamakan pelayaran. Nah, ini juga ya yang menandakan bahwasanya memang mengutamakan pelayaran dan perdagangan dengan jalur laut. Jadi aktivitas ekonomi yang dilakukan pada masa Imperium Sriwijaya itu dengan cara berlayar dan perdagangan di jalur laut. Makanya dia menguasai pelabuhan dan perairan-perairan di wilayah lain. Nah, perdagangan dan pemberdayaan angkatan laut itu menjadi hal yang sangat pokok untuk menjaga eksistensi Imperium Sriwijaya pada masa itu. Sehingga ya wajar ya, karena misalnya memang dikatakan sebagai imperium yang begitu kuat karena memang ya angkatan lautnya juga kuat, ya, perdagangannya juga maksimal. Nah, inilah mengapa Sriwijaya itu dianggap sebagai, bukan dianggap ya, tapi dikatakan sebagai sebuah kerajaan maritim gitu. Sebuah kerajaan maritim. Nah, daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya itu ada misalnya di Tulang Bawang ya, itu terletak di daerah Lampung. Ada juga daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu, lalu Pulau Bangka. Nah, yang menarik dari Pulau Bangka ini, ada sumber sejarah yang menyatakan bahwa Pulau Bangka pada masa kerajaan Sriwijaya itu selalu dijadikan sebagai tempat pertemuan jalannya perdagangan internasional. Jadi persoalan-persoalan kontak perdagangan internasional itu Sriwijaya selalu menjadikan Pulau Bangka ini sebagai tempat pertemuan, perjamuan lah. Mungkin ketika melakukan kontak dagang itu dijamu dulu lah di Pulau Bangka ini. Lalu juga daerah Jambi itu tepatnya kerajaan Sriwijaya menguasai di tepi sungai Batanghari. Lagi-lagi perairan, lagi-lagi sungai, laut, pelabuhan. Nah, itu jadi memang itulah Sriwijaya. Selain Jambi juga
Batanghari ya, Sungai Batanghari di daerah Genting Kra ya. Di daerah Genting Kra itu kalau misalnya daerah Kedah tadi saya bilang, saya katakan letaknya itu di daerah barat Semenanjung Melayu. Nah, daerah Genting Kra ini ya, tanah Genting Kra ini itu ada di bagian utara Semenanjung Melayu. Kalau misalnya daerah Kedah terletak di pantai barat Semenanjung Melayu dan daerah tanah Genting Kra ini ada di daerah di utara Semenanjung Melayu, itu menandakan bahwa memang wilayah kekuasaan Melayu itu ada di dalam kekuasaan Sriwijaya. Nah, jadi memang dominan Sriwijaya itu selalu menjadikan tempat-tempat yang dekat dengan perairan sebagai pokok dari jalannya eksistensi pemerintahan, eksistensi kenegaraannya, seperti itu, kerajaannya. Nah, namun tidak hanya di wilayah Sumatera dan Melayu gitu. Ternyata memang ada sumber yang mengatakan Sriwijaya juga pernah menguasai di daerah Pulau Jawa. Nah, kerajaan yang pernah dikuasai oleh Sriwijaya ya di Pulau Jawa itu ada Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Mataram kuno. Nah, jadi kalau misalnya memang kita lihat dari Kerajaan Mataram kuno itu kan pernah mengalami corak keagamaan Buddha, terutama pada masa dinasti Sailendra gitu. Jadi kan Mataram kuno. Nah, pada masa dinasti Sanjaya itu Hindu. Ya, pada masa dinasti Sailendra ini dia Buddha corak keagamaannya. Nah, penjelasan dari adanya hubungan dinasti Sailendra di Mataram kuno ini, ada sumber sejarah yang menyatakan bahwa itu ada kaitannya dengan eksistensi Imperium Sriwijaya yang nantinya antara dinasti Sailendra dan Sanjaya ini melahirkan Rakai Pikatan ya, itu di Mataram kuno. Tapi kita tidak membahas Mataram kuno nanti pada pertemuan selanjutnya. Kembali lagi kepada Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Jadi memang dapat dikatakan bahwasanya memang Sriwijaya itu sangat identik sekali dengan maritim ketimbang agraris. Jadi kelautan, perairan, dan perdagangan jalur laut itu selalu dijadikan pokok, termasuk angkatan perangnya ya, angkatan lautnya itu yang sangat kokoh, yang sangat kuat itu ya, itu selalu dijadikan sebagai tonggak utama, pokok dari berjalannya imperium yang dilakukan oleh Sriwijaya. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya memang kenapa kerajaan Sriwijaya itu disebut kerajaan maritim ya, itu tadi terdiri dari berbagai banyak pulau, angkatan laut yang begitu kuat, perairan yang dikuasainya itu sangat luas, juga menguasai pelabuhan-pelabuhan besar, dan daerah-daerah yang dikuasai itu selalu identik dengan berada di dekat perairan. Nah, jadi kesannya memang kejayaan dan keagungan Sriwijaya itu ada pada masa Raja Bala Putradewa. Jadi kira-kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini, pembahasannya tentang sejarah Sriwijaya sebagai sejarah maritim. Karena kita membahas tentang kemaritimannya ya, kita hanya berkutat di wilayah kemaritimannya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada pembicaraan yang kurang lengkap ataupun kata-kata yang tidak sesuai ya. Jadi terima kasih untuk waktunya. Tetap sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.